Halo teman-teman. Pada tanggal 24 April kemarin, FIBA Asia mengadakan sebuah workshop tentang digital scoresheet. Beberapa teman wasit saya mengikuti workshop tersebut, tetapi teman-teman yang belum join workshop tersebut jangan khawatir, karena saya dan 3 teman saya akan share dan utak-utik digital scoresheet ini. Harapannya digital scoresheet ini dapat menggantikan manual scoresheet dan dapat dipakai di daerah-daerah sampai dengan event nasional yang ada di Indonesia. Lalu digital scoresheet ini pengoperasionalnya sangat mudah, bisa dioperasikan secara offline dan dapat disajikan secara online. Jadi setelah game selesai bisa dikirim lewat WA atau email dan seterusnya. Sangat efektif dan paperless, guys. Oke, langsung saja saya kenalkan teman saya. Yang pertama adalah Theodor Wiraadi atau yang sering saya panggil Theo. Dia pemegang FIBA Statistik License. Sudah bertugas di Asian Games 2018 yang lalu dan di event internasional lainnya. Dia berasal dari Yogyakarta. Lalu yang kedua, Suara Yoga Sangara atau sering saya panggil Yosa. Dia dari Jawa Timur. Dia merupakan wasit IBL pada musim ini. Dan yang terakhir ada Leo Ferdinand. Dia berasal dari Palembang. Dia merupakan wasit Sri Kandi musim ini dan musim kemarin. Menurut saya digital scoresheet ini sangat simple. Kita bisa lihat kita hanya memainkan button-button yang ada di layar ini, dan penyajiannya seperti ini, sama dengan scoresheet manual, dan tinggal print atau tinggal kirim seperti yang saya bilang di awal tadi. Oke, bagaimana cara mendapatkan aplikasinya dan mengoperasikannya? Langsung saja kita sambungkan ke teman-teman saya. Bareng Mas Theo, Theodor Selamat Wiradi, malam. Leo Ferdinand, Halo. Suara Yoga Sangara. Oke, langsung ya. Ini menurut Mas Theo lebih manfaat apa kurang, Mas? Jadi FIBA Digital Scoresheet ini kan sebenarnya program yang baru diterapkan di region Asia di bawah FIBA Asia sendiri. Ini udah umum dan udah agak lama dipakai di FIBA Eropa. Kalau pertanyaannya banyak manfaatnya atau mungkin kurang manfaat, jawabannya kalau saya sih jelas lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Karena kan digitalisasi itu sekarang udah di semua lini lah ya gitu, dan dengan digital scoresheet ini membantu biasanya pencatatan scoresheet yang menggunakan kertas menjadi paperless gitu. Satu pasti ramah lingkungan. Nomor dua sebenarnya yang paling gampang adalah soal koreksi kalau ada kesalahan gitu. Itu manfaat yang yang menurut saya paling besar dari penggunaan digital scoresheet itu. Bisa dipakai offline. Betul, bisa dipakai offline, cuman perlu online hanya untuk downloadnya saja, tapi penggunaannya itu offline, kecuali di kompetisi-kompetisi seperti Sri Kandi ataupun kompetisi di bawah FIBA begitu, dia harus online gitu. Tapi untuk digunakan misalnya kita kompetisi antar kampus, antar SMA atau level lain itu bisa digunakan secara offline. Mungkin Leo sama Yosa yang ditanyakan nggak? Tapi sekarang udah nggak ada namanya coretan-coretan lagi loh gitu ya. Benar, jadi coretan wasit itu mungkin ada, tapi sifatnya koreksional. Jadi misalnya kita di akhir pertandingan, misalnya banyak kesalahan yang harus dibenerin, wasit bisa melakukan koreksi seperti biasa, dia bikin coretan, dia bikin apapun itu, lalu nanti sama petugasnya bisa dikoreksi lagi untuk di print ulang, tapi kan wasit udah bisa ke ruang ganti dulu, udah jalan dan nanti akan diberi hasil akhir ya sebelum kita datang. Jadi secara sistem kerja flow-nya jadi lebih efektif gitu. Tadi saya coba installkan di laptop saya. Terus masalah software,
apakah coding yang di awal setelah diinstal itu kan perlu kode. Mm-mm. Itu kita ngambilnya di mana, Mas? Supaya aplikasinya tetap berjalan terus gitu, nggak trial gitu 30 hari cuma kan. Jadi gini, untuk kode itu saya punya dua kode dan keduanya itu di fetch atau diberikan oleh Perbasi. Nah, masalahnya yang saya pelajarin kode-kode ini terbatas. Misal ada kode A dan kode B. Kode A ini cuma bisa digunakan untuk 3 atau 4 user. Kode B itu juga bisa digunakan 3-4 user. Kalau di kompetisi yang tinggi, mereka akan berlangganan untuk itu. Tapi kalau untuk di pencatatan yang biasa, sebenarnya dengan trial itu nggak ada masalah. Cuman apa namanya kode itu kan kalau beli gitu. Nah, kalau saya menyarankannya ya saya install ulang. Kenapa? Karena dengan kode ini nggak ada perbedaan masif yang saya terima. Gitu. Sebagai pengguna ya, saya bilang sebagai pengguna daripada saya cari kodenya yang itu juga cuma terbatas dan harus bayar, saya lebih pilih untuk on trial dan on trial terus gitu karena install trial itu nggak ada ininya nggak ada batasannya kalau untuk program ini cuman masalahnya itu tadi karena menurut saya nggak ada kelebihannya antara punya kode apa enggak gitu cuman membebaskan install ulangnya aja tapi secara fungsi dia nggak berbeda sama sekali. Kita langsung takut ini digital scorecard-nya. Ya, sambil jalan aja kali ya. Ya, Saya mau coba share screen saya. Udah muncul ya? Apa belum? Udah ya? udah muncul. Oke, jadi ini yang namanya FIBA Digital Scoresheet. Yang mau saya pesen adalah program ini itu bukan program yang keren menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat gini aja kan dia masih belum ada gambarnya. Masih istilahnya masih default lah, masih Ya, cuman cuman secara fungsi dia cukup oke sih gitu. Kalau di Windows saya cuman search biasanya digital scorecard terus muncul seperti ini. Setelah dibuka seperti ini. Nah, apa namanya? Proses pencatatan gamenya itu sebenarnya sama dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menyiapkan suatu game gitu. Nah, ini dimulai dengan kita klik di sini ada new game. Saya jelasin dulu ya mungkin buttonnya di sini. Open game ini untuk game yang udah sebelumnya ada. Sorry, gimana? Sebelum masuk sini, cara dapetin scorecard-nya ini dulu aja. Oke, cara dapetin scorecard itu ada dalam sebuah link yang dibagi sama FIBA. Jadi ada di WeTransfer. Nah ini yang belum saya siapin, tapi mungkin nanti bisa dikasih di apa namanya keterangan atau di deskripsi ya. Jadi nanti bisa langsung ke link itu dan download programnya. Nanti dapat apa namanya kayak gini kan programnya, terus dia bisa di run langsung diinstal. Jadi kayak gini. Gitu. Ukurannya nggak gede sih. Dan biasanya nanti setelah install yang pertama dia langsung minta update. Tuh. Terus button di sini ada open, edit, delete, new game. Open pasti buka, jadi kita tinggal klik gamenya terus open kalau gamenya udah kita siapkan sebelumnya. Dan saya menyarankan teman-teman buat kalau misalnya menggunakan ini kalau bisa dipersiapkan dari mungkin 1 malam sebelumnya atau beberapa malam sebelumnya untuk menghemat waktu di lapangan gitu. Tapi kalau memang belum menyiapkan, ya itu tadi seperti yang tadi saya bilang di awal, perlu sekitar 15 menit untuk setup di digital scorecard ini, gitu. Dengan apa namanya klik yang new game ini. Nah sementara ada dua, ada download game, ada import game. Nah di sini nih ini fungsi yang agak advance. Ini akan muncul kalau misalnya kita bekerja di kompetisi yang sudah pakai license gitu. Jadi kita nggak perlu ketik manual satu-satu, tapi nanti bisa datanya keluar semua. Kita tinggal download game. Ini biasanya kemarin digunakan waktu FIBA qualifier kemarin seperti itu. Jadi waktu TM mereka masukin namanya, terus otomatis habis itu dia keluar di laman digital scorecard ini. Nah, saya mulai dengan memulai game yang baru, insert new game. Di sini standar sebenarnya nomor pertandingan, terus ada nama competition. Yes, sama seperti scorecard manual.
kompetisi, ada stadionnya, terus field ini biasanya di Indonesia kita nggak pakai karena ini nama lapangannya. Biasanya kan nama lapangan kalau di Amerika gitu kadang-kadang nama lapangan sama nama stadionnya beda. Nama wasit, terus ada nama komisioner, tanggal pertandingan, dan di sini ada jam dan juga keterangan soal pertandingan itu. Kita tahu angkanya. Yes, ini adalah yang udah terisi gitu misalnya ya kan, saya lengkap jadinya seperti ini kurang lebih kalau udah terisi. Saya sih biasa ini sedikit tips juga mungkin kalau buat teman-teman yang mengisi. Saya biasa itu mengisi nama orang, nama belakang orang, last name orang itu dengan huruf kapital semua. Kenapa? Karena kalau kita nanti kerjanya di level internasional, ini penting untuk membedakan nama depan dan nama belakang gitu. Jadi selalu biasanya saya belakangnya gede semua gitu untuk mempermudah bacanya juga. Nah, ini adalah contoh digital scoresheet yang sudah terisi. Nah, cara ngisinya misalnya kita di satu tim ini, tadi kan ada nama tim, ada short name. Short name ini biasanya saya isi dengan 3 huruf singkatan dari nama tim itu. Nah, terus habis itu kita juga bisa menambah atau mengurangi pemain dengan plus ataupun minus. Minus ini untuk menghilangkan pemain yang kita pilih. Kalau kita pilih salah satu terus kita minus, dia akan hilang. Sementara plus ini untuk menambah pemain. Kita tinggal masukin nama depan, nama belakang, terus nomor punggung. Kalau kita oke, otomatis pemain itu akan ke-save sendiri. Nama pelatih dan warna tim. Warna tim ini nanti fungsinya kaitannya dengan waktu kita menggunakan digital scoresheet, tapi nggak muncul di print out scoresheet. Terus juga di sini yang penting kita menentukan starter sebelum memulai pertandingan. 5 orang starter, 1 orang kapten dari kedua tim, dan juga 1 orang kapten. Gitu. Setelah itu nanti interface-nya kurang lebih akan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang menggunakan digital scoresheet, sebenarnya idealnya itu digital scoresheet-nya dihubungkan dengan monitor ke ke depan pengawas pertandingan atau match commissioner atau technical delegate gitu kalau di FIBA manggilnya. Kenapa? Karena kan technical delegate atau si match commissioner ini fungsinya adalah mengawasi kinerja petugas table, pencatatan skor, pencatatan waktu 24 second dan juga score sheet. Nah, kalau kita kasih interface yang seperti ini, yang seperti ada di monitor teman-teman ini, di depan komisioner, dia itu bisa melihat apa yang dimasukkan oleh petugas score sheet gitu. Jadi kalau ada kesalahan, dia bisa bantu untuk mengkoreksi. Gitu. Nah, ini tadi saya sudah pilih 5 orang pemain dan kapten. Sama seperti scoresheet, nanti dia akan ada tandanya, silang ini. Dan penggunaannya mudah gitu. Yang penting waktu wasit tiup peluit pertama, berarti kita klik start game. Untuk warna ini tadi bedanya di sini. Saya pilih flying wheel warna kuning, GMC warna putih. Jadi layoutnya cuma seperti ini perbedaannya. Waktu kita start game, di sini ada quarter, ada game time. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah pegang program statistik, untuk lihat digital scoresheet ini mungkin berpikir kalau ini rumit atau mungkin sulit dioperasikan. Tapi kenyataannya ini itu sebenarnya cukup mudah. Kenapa? Karena kita nggak usah teliti sama waktu. Gitu. Jadi kalau di statistik kan kalau waktu jalan kita ikut jalan, kalau berhenti ikut berhenti, istilahnya jadi timer juga. Nah, kalau ini di sini enggak, gitu. Kita setelah start kita cuman mencatat action, mencatat actionnya gimana, gitu. Misal ada ini di sini ada 1 poin, 2 poin, 3 poin. Jadi sama seperti yang kita coret ya kan, ada lingkaran, ada strip. Terus kalau satu angka itu apa ya tandanya kalau di di scoresheet kertas? Pokoknya kalau 3. Oh dia titik, benar. Titik Jadi kan satu angka. nanti keluarnya titik,
coret, terus lingkaran gitu, 1 angka, 2 angka. Ini time out. Substitution ini sebenarnya hanya digunakan mungkin di awal pertandingan. Kenapa? Karena kan untuk menandai pemain ini sudah main atau belum dan mainnya di kuarter keberapa. Biasanya kan di manual juga seperti itu. Terus ini juga P0, P1, P2, P3 itu P0 ini P itu merujuk pada personal foul. Sementara angkanya 0, 1, 2, 3 ini merujuk pada jumlah free throw yang diberikan oleh wasit. Gitu. Karena ini kan juga nanti ditulis kan di score sheet. Terus untuk U itu unsportsmanlike foul, T technical foul, C foul technical coach, ada bench, ada disqualifying, dan sini ada leaving the bench. Nah ini yang saya agak baru karena saya nggak belajar soal score sheet dalam ya. Ternyata leaving the bench itu ada foul-nya sendiri gitu. Biasanya kan kejadian kalau pemain masuk ke lapangan secara tiba-tiba gitu. Nah, ini tadi kita sudah start game ya kan. Terus misalnya kita ada action point yang kita klik pertama adalah 2 point made ini. 2 point made, terus dia akan bertanya, pilih timnya, pilih pemainnya. Kita klik pasti pemain starter kan. Misal dari tim GMC nomor 8. Kita klik, dia langsung otomatis terisi. Timnya terisi. Nah, tapi ini belum belum selesai di situ. Kita harus mengkonfirmasi dengan klik tanda centang. Nanti setelah saya klik tanda centang, skornya otomatis berubah dan di sini ada catatannya, actionnya. Nomor 8 dari tim GMC Cirebon, 2 poin masuk. Begitu juga untuk tim yang lainnya. Misalnya ada tembakan 3 angka dari nomor 2 tim warna kuning. Kita klik juga di sini, oke. Dia langsung otomatis record. Gitu. Oh, sorry. Saya malah recordnya foul. Nah, misal kayak gini. Saya sebenarnya mau masukin tembakan 3 angka, tapi yang saya record adalah foul. Saya kan melakukan kesalahan. Nah, caranya sebenarnya ada 2 jalan. Yang mudah itu kita delete secara langsung. Saya sih lebih suka untuk menghapusnya. Gitu, saya delete langsung. Yakin untuk menghapus, saya yakin. Terus saya ulangi tadi apa yang mau saya masukkan. 3 angka, nomor 2 dari tim warna kuning. Lalu saya klik centang. Nah ini di sini kan ini sebagai konfirmasi, benar nggak nih? Oh benar. Gitu, poinnya berubah dan itu kita bisa masukkan untuk semua hal, misalnya kayak poin gitu kita bisa masukkan dan digantian seperti ini dan dia akan terus mencatat. Jadi simpel sekali tugas menjadi score sheet nantinya gitu. Kita tinggal klik lihat orang yang memasukkan sambil terus-terusan klik seperti ini. Ini untuk poin. Tadi kan udah ngomong soal mencatat poin kan ya. Tadi ada 1 poin, 2 poin, 3 poin. Nah, sekarang soal time out sama sub. Kalau time out tadi kan biasa tiap. Oh sorry, saya harus jelasin juga soal game time. Nah, di sini ini yang perlu dilakukan adalah mengubah game time ini adalah menit pertama. Berarti kan 10. Pas game clock-nya 9, sorry. Maksudnya 9:58 detik itu 1. Terus nanti waktu game clock-nya jadi 8, kita naikin jadi 2 gitu. Jadi kita naikin 1 per menit, itu kita naikin. Ini merujuknya ke menit. Gitu. Terbalik ya Mas. Betul. Di lapangan. Betul, kebalik sama yang di lapangan gitu. Jadi tugasnya cuma tiap menitnya naik 1, ininya dinaikin. Nah, ini kadang-kadang orang sering melakukan kesalahan itu di sini, orang-orang yang pakai digital score sheet pertama gitu. Karena mereka bingung game time ini tuh apa sih? Ini merujuk ke menit sampai nanti terakhirnya 10. Ini setelah 10 kita klik lagi dia udah nggak bisa naik lagi. 859 859 dia 2. Oke. Itu 2, terus menit berapa namanya? Menit 7 dia 3, selanjutnya dan selanjutnya. Intinya kalau 1 adalah mulai pertama berarti angka 9, terus dia perlahan-lahan nanti dia naik gitu. Baik. Nah, setelah menit ini tadi kan kita ada time out. Nah, ini time out kita harus pilih timnya. Tadi kan kalau
kita milih orang, kita kan pilihnya di sini. Nah, kalau tim itu ini nggak bisa diklik. Nah, ini yang apa namanya yang saya bilang tadi, program itu kadang-kadang nggak sempurna. Kalau kita klik GMC atau klik flying wheel, dia nggak bisa. Nah, yang bisa diklik ini hanya yang warna hitam di sini. Jadi kita harus pilih salah satu pemain atau salah satu pelatih untuk mengambil time out ini. Misal kita mau ngambil tim yang di sebelah kiri, kita klik aja ini salah satu warna apanya? Warna hitamnya gitu. Nanti dia di sini baru record tim apa. Jangan lupa semuanya dicentang. Baru dia akan terrecord di sini time out. Nah, untuk substitusi juga seperti itu. Kita cuma menandai pemain yang akan masuk. Ini kan udah main 1 2 3 4 5, ya kan? Nah, kita pilih salah satu. Misalnya ini kita masukkan. Gitu. Nah, ini kan jadi ada 6 nih pemainnya gitu. Itu nggak masalah. Karena ini bukan pemain yang ada di lapangan. Jadi jangan dibayangkan seperti statistik. Kalau statistik itu kan apa namanya? Siapa yang ada di lapangan 5 orang. Nah, kalau di digital scorecard ini cukup masuk ke lapangan, nah, kita udah tandain aja dengan centang. Dia masuk, dia juga masuk, mungkin ini juga masuk ada. Jadi semua pemain udah bermain. Gitu. Nah, kita oke. Itu nggak ada masalah. Nanti kan dia kasih tanda di sini. Sama seperti ya apa namanya? Scorecard manual kan. Ini ada starting five-nya. Ini udah bermainnya. Gitu. Jadi pada prinsipnya nanti sama. Kan berarti semua pemain udah bermain. Itu untuk substitusi. Nah, terus untuk personal foul seperti yang tadi saya bilang, 0 sampai 3 ini merujuk pada jumlah tembakannya. P0 dilakukan oleh pemain nomor 23. Kita cek personal foul, terus kita oke. Masuk. Sama juga P1 P2 ya, berarti 2 kali nembak dilakukan oleh nomor 66 misalnya. Oke. Nah, biasanya kan kalau setelah P2 berarti ada 2 kali tembakan bebas kan. 2 kali tembakan bebas berarti kita ambil kayak gini, satu ya, nggak bisa langsung 2. Jadi 1 misalnya nomor 19 yang nembak kayak gini, ini masuk kan berarti. Nah, kalau gagal dia nggak dicatat. Gitu. Misalnya tadi yang kedua gagal, udah nggak usah dicatat. Cuman ada 1 masuk dicatat. Nah, untuk foul itu tadi, itu nanti akan akan terlihat jumlahnya di sebelah sini. Nah, ini saya coba masukin secara random ya, supaya ada perbedaannya kelihatan. Nah, ini nanti kelihatan di sebelah sini. 2 kali foul, 1 kali foul. Misalnya kita coba, kalau ini kita lakukan 5 kali foul. Nah, itu, tadi ada peringatan, keluar pop-up, tapi saya oke tadi cepet-cepet. Nah, itu tim itu sudah dalam tim foul, karena di sebelah kiri ini kelihatan, udah 4 kali. Nah, ada foul lagi. Otomatis ya, Bas ya? Yes, otomatis kelihatan. Jadi ini bisa jadi bahan yang bagus juga untuk checking ke checking ke teman-teman table yang lain gitu. Sudah ada tim foul, sudah ada apa gitu. Nah, kita bisa melakukan itu. Gitu. Terus unsportsmanlike foul juga dia akan munculnya cara inputnya sama. Klik dulu apa kejadiannya, unsportsmanlike foul, pilih salah satu orangnya, terus kita oke, maka di sini akan tercatat U. Gitu. Jadi mudah banget buat teman-teman nanti untuk tracking kan. Misal ada yang, saya nggak tahu scorecard punya kendala, kadang-kadang tulisannya jelek atau apa. Kan nanti gampang kita lihatnya. Oh, ini unsportsman-nya baru 1 kali. Oh, ini technical-nya udah 1 kali. Oh, ini udah 2 kali, berarti harus eject. Gitu. Jadi itu nanti semua dilambangkan dari huruf ini. Huruf U, huruf P, ini jumlah foul-nya kelihatan semua jelas. Dia udah bermain apa belum, ada di tanda silangnya. Gitu. Terus berapa? Berarti 2 kali tembakan kan ya, unsportsmanlike foul. Dua-duanya masuk misalnya. Gitu. Balik lagi yang jangan lupa adalah soal waktu, soal game time. Gitu. Jadi kalau dia jalan, kita ikut jalan juga. Terus setelah selesai semua, 1 quarter selesai, kita klik end quarter. Nah, kenapa ini penting? Karena dia bisa menyelesaikan quarter itu, dan juga kalau di scorecard yang penting dia kan akan merubah warna untuk pencatatan quarter selanjutnya. End quarter,
terus klik next quarter, waktu quarter itu mau mulai, otomatis di sini sudah akan berubah dan game time-nya terreset jadi angka 1 lagi gitu. Nah, misal ada kejadian poin, kita record beberapa kejadian dulu ya. Saya masukin 3 poin, saya masukin 2 poin di sini, saya masukkan 3 poin lagi di sini. Nah, sekarang kita cek di score sheet-nya. Nah, ini untuk ngeprint score sheet-nya, kita tinggal klik di bagian PDF ini. Terus di sini ada 4 lembar. Ini sebenarnya nanti karena biasanya kita kan pakai warna. Tapi karena ini nanti kertasnya putih semua, di situ ada tulisannya. Ini untuk siapa, dan ini bisa dirubah. Gitu. Misalnya di sini kita tulisnya arsip, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau mau dirubah itu juga bisa juga. Gitu. Nah, terus dia akan terbuka di PDF viewer kita. Nah, ini hasil jadinya dari pencatatan tadi yang sudah kita lakukan. Gitu. Dia kelihatan ininya, warnanya, quarter 1, quarter 2. Tadi saya baru masukkan 2 poin, terus titik ini berarti free throw, akhir quarter. Nah, dia langsung otomatis mengisi kayak gini. Pemain mana yang sudah bermain, personal foul-nya, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi, overall dia pasti akan bikin catatannya lebih rapi. Gitu, Mas. Gimana, Leo? Halo? Ya. Kalau menurut saya sih keren. Lebih praktis seperti ini sih. Betul. Ya Memang kita lebih repot di awal mungkin ya. benar. Untuk menyiapkan laptop gitu kan, terus butuh Ya. tambahan printer gitu kan. Betul. Dan printernya harus warna. Nah, ini kadang-kadang yang orang beda antara statistik sama digital score sheet. Kalau digital score sheet itu kan printernya harus warna. Kalau statistik itu printernya harus cepat. Kadang-kadang mereka pakai yang hitam putih gitu. Nah, sementara kalau hasil seperti ini tadi kita print di printer yang yang non warna kan jadinya kurang kelihatan bagus gitu. Kurang kelihatan lah intinya. Bisa dikirim, kan ini PDF langsung formatnya. Ini karena saya pakai pakai format viewernya pakai Microsoft Edge gitu. Tapi ini PDF dan dia bisa didistribusikan. Yes. Misal kita mau share, dia langsung bisa. Nah, kayak gini. Misal kita mau email, langsung saat itu real time. Kalau ada internet, dia bisa langsung kan. Gitu. Misal saya kirim ke teman saya, ini bisa langsung. Oke. Semua informasi yang ada di score sheet itu sebenarnya bisa dibaca di interface ini semua. Gitu. Seperti ini kan sebenarnya ada di score sheet PP, personal foul, terus unsport ini juga ada pemain bermain atau belum. Jadi sebenarnya semua informasi yang kita biasa ditanyain waktu kita pegang score sheet di situ di sini ini ada semua. Cuman masalahnya tinggal masalah membiasakan diri gitu dengan interface ini. Misal tadi ada time out, saya coba ambil time out untuk tim yang sebelah kiri. Kalau kita mau tahu menitnya berapa kan ada nih. Oh tadi time out pertama menit 3. Gitu. Terus kita misalnya ambil lagi time out sekarang di sini untuk tim yang ini. Nah ini ada juga nih 4. Oh kalau quarter 1 merah, kalau quarter 2 biru. Gitu kan kelihatan tuh bedanya. Terus misalnya kita udah jalan 6 menit, ada time out lagi dari tim yang sebelah sini, time outnya masih ada atau habis, dia ada peringatan, time out limit reach, tapi akan tetap tercatat. Nah, udah full habis itu. Ini efektif. Biasanya kalau di satu pemain, kita lupa isi jempolnya. Benar. Sementara di sini otomatis. Di sini otomatis. Tuh. Kalau kita lupa jumlahin di kolom jumlah kuarter 1, 2 ini juga udah otomatis nambah. Iya, betul. Gitu. Di sini ada nggak ya jumlahnya? Nah, ini nomor punggungnya juga langsung kelihatan. Nah, ini penjumlahannya dia juga otomatis. Quarter 1 ada 87, quarter 2, 26. 90% pasti nggak salah. 90%. Dan ini tadi yang kalau kita bahas di awal, ini semua bisa digunakan oleh teman-teman, kendalanya cuman ya kalau setelah 30 hari harus download ulang kembali gitu. Dan
Menurut saya sih karena downloadnya gampang, jadi karena installnya gampang, jadi nggak masalah. Gitu. Kecuali programnya besar atau gimana gitu. Menginstalnya nggak perlu online kan, Mas? Nggak perlu online. Sekali kita udah punya file, kita tinggal install ulang lagi aja. Gitu. Kita tinggal uninstall, terus install lagi, terus nanti dia masuk lagi ke trial. Sampai nanti mungkin satu hari Perbasi kasih license semua ya buat kita di seluruh Indonesia untuk maksimalin ini. Gitu. Ini sebenarnya udah udah diminta oleh FIBA untuk digunakan di tahun 2020 ini di kompetisi-kompetisi tertinggi di seluruh Indonesia. Sebenarnya, cuman pada prakteknya baru IBL seri Jakarta dan Sri Kandi seri Cirebon yang menggunakan ini gitu, digital scoresheet ini. Selain itu, kita masih kesulitan untuk menggunakannya, salah satunya karena SDM atau sumber daya manusia yang ada itu belum terbiasa dengan ini. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar dan mau mendalami ini, saya rasa sih bakal jadi keunggulan tersendiri gitu untuk bisa mengoperasikan ini karena cepat atau lambat arahnya pasti akan mengarah ke digital scholarship. Kalau kami yang di daerah mau pakai alat ini boleh nggak, Mas? Atau perlu izin dulu? Secara prinsip ini boleh digunakan oleh siapa aja. Yang penting tadi udah punya file-nya, dan udah di-download. Karena program ini nih diciptakan oleh FIBA untuk digunakan untuk teman-teman semua di mana-mana gitu. Jadi nggak ada harus izin siapa atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya tadi nggak mau repot dengan trial itu, nah itu yang harus beli gitu. Tapi untuk menggunakan versi trialnya sebenarnya semua orang bisa menggunakan dan nggak ada pembatasan. Apa harapannya ya dengan ada digital scholarship ini? Kalau saya sih kalau udah berakhir pandemi COVID-19 ini, saya mau coba di event di daerah. Kalau bisa nanti mau diajarin dulu sama teman-teman di sini kan. Kendalanya biasanya SDM-nya nggak percaya diri. Jadi bukan mereka nggak bisa. Dari beberapa kali saya ngajarin orang, kendala mereka adalah mereka nggak percaya diri gitu. Karena mereka itu melihat ini tuh rumit gitu, kayak waduh pakai komputer nih rumit gitu. Padahal kan sebenarnya mudah gitu. Dan kalaupun ada kesalahan, kita punya ruang untuk memperbaiki itu. Gitu. Jadi kadang-kadang karena mereka saking tegangnya, mereka bikin kesalahan. Itu tantangannya sebenarnya untuk menggunakan ini dan ngajarin teman-teman. Ada lagi Leo? Saya rasa cukup sih. Aplikasinya juga udah sangat-sangat bermanfaat. Mungkin itu aja cukup. Mas Teo harapannya apa nih? Kalau harapannya jelas sih sebenarnya, saya pengen lebih banyak orang yang bisa aplikasi ini. Kenapa? Karena gambarannya kalau untuk statistician, mungkin kita di Indonesia itu ada sekitar 70 sampai 100 orang yang bisa mengoperasikan aplikasi statistik. Dan kita punya sekitar 35 orang yang udah punya lisensi FIBA untuk statistik. Nah, tapi untuk digital scoresheet, itu kita cuma punya 8 atau 9 orang yang bisa menggunakan ini. Gitu. Dan lebih mirisnya lagi kan, dari 9 orang ini itu sekitar 50-60%-nya merupakan wasit aktif gitu, yang mana mereka masih harus tugas gitu di pertandingan nasional kadang-kadang gitu. Jadi jumlahnya itu menurut saya masih terlalu sedikit gitu. Dan menurut saya kalau ada teman-teman yang mau ngulik lebih dalam dan belajar soal ini, saya rasa akan bagus banget buat perkembangan basket di Indonesia. Dan kayak apa tadi yang Leo bilang sih gitu, kalau dia bisa bawa ke daerah dan mempergunakan ini, itu lebih bagus gitu menurut saya. Itu lebih bagus banget. Harapannya lewat video ini kan mereka bisa lebih dekat sama linknya. Nah, mereka tertarik untuk download dan mempergunakan ini gitu di tempatnya masing-masing. Karena sayang banget sebenarnya secara konsep itu kan FIBA itu mau bantu
basket di seluruh dunia gitu. Mereka siapkan infrastrukturnya, mereka siapkan program statistiknya, mereka siapkan program digital scoresheet-nya. Tinggal kita mau apa enggak maksimal ini. Iya sih. Dari segi operasinya pun juga mudah. Pencatatannya juga rapi. Salahnya minim. Dan pakai laptop itu kan kelihatan keren ya lihat di lapangan. Kelihatannya rumit tapi sebenarnya nggak serumit itu sih. Itu Iya, nggak serumit. yang dipegang gitu. Karena kadang-kadang kita tuh takut sama hal-hal yang baru. Padahal bagus. Semoga video ini lihat sama yang berkepentingan di perbasketan Indonesia ya. Dan kita bisa bikin license-nya semua. Ya. Support untuk ganti ke digital sport di setiap event yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah otak-otik digital scoresheet bareng Leo dan Theo. Ada teman satu kita pergi katanya baterainya lowbat. Oke, terima kasih Mas. Ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Mungkin kalau dari saya itu tadi sih, jangan takut buat nyoba, karena walaupun kelihatannya rumit di awal, tapi penggunaannya mudah banget gitu. Dan ini akan membantu membantu perkembangan basket di daerah-daerah gitu. Jadi kalau bisa diaplikasikan dan digunakan gitu dengan baik. Leo, ada yang mau disampaikan nih sebelum kita close? Kayaknya nggak ada deh. Cukup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat selalu guys.